Bapak, Ibu narasumber, dan juga teman-teman media. Acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang telah hadir pada kita pada hari ini, yaitu Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular atau yang mewakili yaitu Dr. Sandra, kemudian juga Ketua Perhimpunan Nefrologi Indonesia atau Pernefri, Dr. Haji Zulkair Ali, spesialis penyakit dalam, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman media, baik yang hadir secara virtual maupun mengikuti di YouTube. Terima kasih atas waktu dan pemikirannya sudah menghadiri acara kita hari ini, di mana kita pada hari ini akan membahas tentang salah satu organ kita yang sangat vital, yaitu ginjal. Di mana kita 1 jam yang akan datang, nanti kita akan membicarakan tentang apa itu fungsi ginjal, penyakit-penyakit, dan akibatnya. Dan nanti kita akan mendengarkan paparan dari narasumber, baik dari Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular maupun dari Ketua Perhimpunan Nefrologi Indonesia. Selanjutnya sesudah paparan nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Untuk itu, sekali lagi kita ucapkan terima kasih, dan waktu kami berikan kepada pemapar pertama, yaitu Dr. Zulkair Ali, spesialis penyakit dalam. Waktu dan kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Budi Pramono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Ibu Direktur Pencegahan dan Penyakit Tidak Menular, Dr. Sandra dan jajarannya dan kawan-kawan. Kemudian para sejawat dari Pernefri, ada Dr. Lukman, ada Dr. Wahid, dan para sahabat media yang saat ini dapat berkumpul di sini. Terima kasih. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin memaparkan mengenai isu-isu yang strategis mengenai penyakit ginjal, pelayanan penyakit ginjal. Saya izin untuk share screen. Nah, ini adalah peringatan Hari Ginjal Sedunia kita tahun 2020 yang tepatnya tanggal 10 Maret. Jadi setiap hari Kamis, minggu kedua bulan Maret. Jadi pas bulan ini tanggal 10 Maret. Ini judul kita, isu strategis pelayanan penyakit ginjal di Indonesia. Saya mewakili pengurus besar Perhimpunan Nefrologi Indonesia yang selama ini melayani dan mengurus masalah ginjal di Indonesia. Sebelum kita sampai ke pokok pembicaraan, saya ingin memberikan pendahuluan dulu. Yang pertama, kita mengetahui bahwa ginjal kita ada 2, kanan dan kiri, letaknya di pinggang, disebut retroperitoneal, jadi tidak masuk dalam rongga perut, tetapi ada di dinding pinggang bagian belakang. Ukurannya kecil saja, 11 x 6 x 3 cm, kira-kira sekepalan tangan kita. Beratnya juga tidak banyak, yaitu 1,5 ons. Ada korteks dan medula, ada kulitnya dan ada isinya. Yang menarik di sini adalah tentang nefron. Nefron ini adalah unit fungsional ginjal yang jumlahnya lebih kurang 1,3 juta. Dan yang juga menarik, walaupun ginjal itu kecil, tetapi dia diperdarahi oleh 25% dari cardiac output yang keluar dari jantung. Jadi dalam 1 menit itu lebih kurang 1.300 cc. Ini bentuk ginjal kita, kalau dibuka dari dalam, ini adalah saluran ureter, kemudian di sini kandung kemih, dan akhirnya bisa keluar.
Fungsinya utama adalah membuang sampah dari sisa metabolisme dalam tubuh. Jadi semua proses dalam tubuh nanti akan dibuang melalui hati dan ginjal, sedangkan ginjal itu melalui urin, sedangkan hati itu melalui feses, melalui tinja dari anus. Ini adalah fungsi ginjal yang lain. Di samping produksi urin, dia keseimbangan cairan. Oleh sebab itu kalau kita lagi dingin biasanya kita lebih sering ke belakang, tetapi kalau lagi panas, terik, kita kurang, urin kita akan berkurang. Juga ada produksi hormon eritropoietin yang membentuk darah. Oleh sebab itu orang yang gagal ginjal umumnya akan mengalami anemia. Juga keseimbangan asam basa yang dapat menyebabkan sesak nafas, aktivitas vitamin D yang mempengaruhi tulang, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah meregulasi tekanan darah. Karena itu orang-orang yang gagal ginjal umumnya tekanan darahnya akan meningkat. Ini adalah gambaran animasi dari bagaimana ginjal itu berproses. Ini yang disebut sebagai nefron. Ya, nefron inilah yang jumlahnya lebih kurang 1 juta tadi. Disinilah proses penyaringan terjadi, ya, sehingga mana yang dibutuhkan itu akan dikembalikan ke darah, sedangkan yang tidak dibutuhkan akan dikeluarkan ke urin. Kalau ginjal tidak berfungsi, maka akan terjadi gagal ginjal. Ini yang kita takutkan selama ini. Kemudian kita mengenal berbagai penyakit ginjal. Yang umum adalah batu ginjal, itu sangat dikenal oleh masyarakat, infeksi ginjal, radang ginjal, atau glomerulonefritis yang dapat menyebabkan sembab seluruh tubuh. Kemudian ginjal karena diabetes, ginjal karena hipertensi, ginjal karena lupus, ginjal karena polikistik, jadi ginjalnya banyak sekali kista-kista, dan ada beberapa penyakit ginjal yang lain, di antaranya adalah penyakit herediter. Dan penyakit-penyakit ini dapat menurunkan fungsi ginjal. Fungsi ginjal itu dapat dibagi dua umumnya, yaitu gangguan ginjal akut, yang secara literatur disebut acute kidney injury, sedangkan yang penyakit ginjal kronik atau chronic kidney disease itu yang akan kita bahas selanjutnya. Di samping ini ada fase yang ketiga, yaitu akut on chronic. Jadi ada fase akut di penyakit ginjal kronik. Yang menarik adalah pada penyakit ginjal akut kelihatannya berat sekali, tetapi bisa sembuh sempurna. Sedangkan penyakit ginjal kronik itu tidak terasa, tidak ada gejala, atau sudah berat dan akhirnya harus cuci darah dan tidak bisa disembuhkan kembali. Ini adalah stadium penyakit ginjal kronik. Nah, biasanya kalau sudah mulai fase 3, stadium 3, ini yang sudah mulai harus kita tangani dengan serius. Ini 3A dan 3B. Kemudian kalau sudah gagal ginjal, dia harus melakukan dialisis. Permasalahan secara global dapat kita lihat di sini. Penyakit ginjal kronis ini merupakan masalah kesehatan yang dialami secara global, jadi bukan hanya di Indonesia, karena yang pertama prevalensi gagal ginjal itu semakin hari semakin meningkat, dan yang kedua penyakitnya progresif, berjalan terus dan tidak bisa kembali lagi, jadi tidak bisa sembuh kembali, jadi irreversible. Yang ketiga prognosisnya juga buruk, morbiditas dan mortalitasnya juga tinggi, sangat tinggi. Dan yang keempat, ini juga yang sangat penting, biayanya cukup mahal. Itu peringkat 3 dan 4 terbesar pengeluaran dari BPJS. Yang kedua, permasalahannya adalah kita sadari bahwa di negeri kita sarana dan prasarana masih relatif kurang, SDM juga masih kurang dan tidak merata. Yang ketiga, ini juga sangat penting, pemahaman masyarakat tentang penyakit ginjal juga masih sangat rendah. Ini kalau kita lihat di sini, gambaran tahun 2020, dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2015, terjadi peningkatan yang sangat mencolok kasus-kasus ginjal yang mengalami cuci darah. Ini kalau kita lihat dari 20.000 pada tahun 2015, sampai 180.000 pada tahun 2019, kemudian menurun di sini mungkin pencatatan kita kurang selama pandemi ini, juga mungkin ada beberapa pasien ginjal yang sudah dipanggil duluan sehingga tidak tercatat lagi. Ini adalah pernyataan yang menarik dari Presiden kita, bahwa ada 4 penyakit yang jadi pengeluaran terbesar BPJS, diantaranya adalah penyakit ginjal, selain dari penyakit jantung, kanker, dan stroke. Bagaimana cara pemecahan masalah kita? Yang pertama tentu pencegahan dan deteksi dini itu sangat penting. Yang kedua peningkatan dan pemerataan pelayanan, baik itu Sarpras maupun SDM.
Yang ketiga adalah peningkatan pemahaman dari masyarakat. Jadi pengetahuan masyarakat terhadap penyakit ginjal ini harus kita tingkatkan. Mari kita lihat satu persatu. Pencegahan yang dapat kita lakukan, nah ini adalah konsep dari penyakit ginjal kronik. Idealnya kita sudah harus mencegah dari fase normal ini. Orang-orang yang tidak sakit, kita harus screening apakah ada faktor risiko untuk terjadinya penyakit ginjal kronik. Kalau sudah kita temukan, kita harus menurunkan faktor risiko tersebut dan kita harus men-screening untuk pasien-pasien yang sudah terjadi penyakit ginjal kronik. Kalau sudah terjadi kerusakan, maka kita harus melakukan pengobatan, baik pengobatan terhadap ginjalnya untuk menunda atau memperlambat progresivitas penyakit ginjalnya dan mengobati komorbid yang ada. Kalau sudah terjadi penurunan laju filtrasi glomerulus, maka kita harus mulai mengobati komplikasinya, dan kita harus mulai mempersiapkan terapi pengganti. Apabila sudah terjadi gagal ginjal, maka kita harus merencanakan terapi pengganti ginjal. Nanti kita terangkan sedikit mengenai ini. Di sini adalah pencegahan primer, dan sedangkan di kelompok ini sudah harus kita lakukan pencegahan sekunder. Apa yang sudah dilakukan selama ini adalah dari Pernefri, sekarang sudah ada pokja pencegahan penyakit ginjal kronik yang terus berjalan dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan kita sudah melakukan kolaborasi dengan Kemenkes, Pemda, dan berbagai fasilitas kesehatan agar promotif dan preventif ini semakin baik, jadi semakin berjalan baik. Kemudian yang sangat penting adalah peran dokter layanan primer di PPK 1 untuk identifikasi kelompok berisiko, kemudian deteksi dini, serta edukasi masyarakat. Penting membenahi sistem rujukan, karena kalau kita terlambat merujuk, maka risikonya adalah akan terjadi gagal ginjal tahap lanjut. Dan mohon maaf, ini mohon dikoreksi, sampai saat ini dari Kemenkes belum ada program khusus tentang pencegahan penyakit ginjal. Tidak seperti penyakit kardiovaskuler dan penyakit diabetes. Deteksi dini yang penting adalah, pertama kita harus mengenali penyebab gagal ginjal, kedua kenali gejala gagal ginjal, dan ketiga kita harus melakukan medical check-up secara rutin. Ini adalah penyebab penyakit ginjal yang kita temukan, ada 3 yang besar, yaitu pertama hipertensi, yang kedua diabetes, yang ketiga adalah radang ginjal. Selain dari batu, infeksi, kemudian juga ada ginjal, lupus, dan penyakit polikistik yang lain. Sedangkan gejala yang mungkin terjadi, ini mual, gatal-gatal, sesak nafas, anemi, hipertensi. Sayangnya gejala ini baru muncul setelah tahap lanjut. Jadi pada stadium lanjut ini baru kita temukan. Pada stadium awal ini sama sekali tidak bergejala. Ini yang jadi masalah kita. Oleh sebab itu, solusinya adalah kita harus melakukan pemeriksaan secara berkala, secara rutin. Apa yang kita sebut sebagai medical check-up. Siapa saja yang harus kita lakukan medical check-up? Pertama, umur di atas 50 tahun, kemudian diabetes, hipertensi, perokok, orang-orang yang obesitas, dan ada riwayat keluarga penyakit ginjal. Dan pemeriksaannya sebetulnya relatif sederhana. Cukup tekanan darah, gula darah, kemudian kita periksa protein uri, kemudian baru dilakukan pemeriksaan fungsi ginjal. Jadi itu sebetulnya relatif tidak begitu mahal. Dan ini sebaiknya dilakukan setiap 1 tahun. Promosi dari Kementerian Kesehatan, ya, apa yang kita sebut sebagai aktivitas fisik, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Sedangkan untuk penyakit ginjal, kita memerlukan ada tambahan 3 item, yaitu kendalikan tekanan darah, kendalikan gula darah, kemudian jaga minuman sehat yang cukup, dan jangan minum obat-obatan atau sejenis tanpa pengawasan dokter. Yang berikutnya, solusi berikutnya adalah peningkatan dan pemerataan pelayanan. Kita menyadari bahwa SDM kita masih sangat sedikit. Spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi saja sampai saat ini baru 171 orang yang mengelola lebih kurang 300 juta penduduk Indonesia. Dan terapi yang diberikan itu ada 2, yaitu terapi konservatif dan terapi pengganti ginjal. Untuk terapi konservatif, yaitu gaya hidup dan obat-obatan, itu dapat dilakukan di semua lini fasilitas kesehatan, mulai dari primer, sekunder, dan tersier. Dan yang jadi masalah adalah mengenai terapi pengganti ginjal ini karena jumlahnya sangat terbatas, yaitu meliputi hemodialisis, dialisis peritoneal, dan transplantasi ginjal. Dan yang juga mungkin perlu kita bahas adalah sampai saat ini di negeri kita belum ada yang kita namakan pusat ginjal nasional, sedangkan pusat stroke, pusat jantung itu sudah ada.
Ini adalah unit dialisis yang terdapat di Indonesia. Kalau kita perhatikan di sini, ada beberapa daerah yang belum ada malah. Satu, di Maluku itu satu. Jumlah spesialis KG penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi ada provinsi yang belum ada, ini Bengkulu, kemudian Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Tenggara. Dan ini dibantu oleh spesialis penyakit dalam yang dengan pelatihan. Perawatnya juga belum begitu banyak, lebih kurang 10.000 orang. Nah, sedikit saya sampaikan mengenai terapi pengganti ginjal. Yang kita ada sekarang adalah 3. Yang pertama transplantasi ginjal, yang kedua peritoneal dialisis, dan yang ketiga adalah hemodialisis. Yang ideal adalah transplantasi ginjal kita lakukan pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik ini. Yang menjadi masalah adalah sampai sekarang tidak mudah untuk mencari donor, imunosupresan atau obat-obat penghambat kekebalan itu relatif masih mahal dan adanya risiko infeksi. Sedangkan yang kedua adalah peritoneal dialisis. Ini sebetulnya cukup bagus, mandiri, hidup lebih normal, fluktuasinya ringan, tetapi ada risiko peritonitis, infeksi peritoneum, dan ini menjadi masalah, harus ganti dialisis 3-4 kali sehari. Yang paling banyak sekarang ini adalah hemodialisis, namun dia menjadi masalah karena harus dilayani petugas kesehatan, praktis, risiko infeksi juga cukup tinggi, 2-3 kali seminggu, dan biasanya pada waktu cuci darah, pekerjaannya jadi mangkir, jadi sulit bekerja. Oleh sebab itu, sebetulnya kita, Pernefri dan pemerintah, sebetulnya fokus sekarang di peritoneal dialisis. Kenapa demikian? Karena sampai saat ini, pasien-pasien peritoneal dialisis, CAPD itu masih sangat lemah, sangat rendah. Kalau tadi kita lihat hemodialisis itu sampai ratusan ribu, namun sampai sekarang, sampai tahun 2020 itu baru berjumlah 2.700. Jadi jauh sekali dari dari pelayanan hemodialisis. Kenapa CAPD ini harus kita tingkatkan? Yang pertama, tidak memerlukan sarana dan prasarana yang canggih. Dia bisa dilakukan di rumah, biayanya relatif lebih murah, dapat tersebar jauh sampai ke pelosok desa. Kalau kita lihat di Maluku tadi, fasilitas HD hanya 1, bayangkan dengan begitu banyak pulau, maka CAPD ini akan menjadi pilihan yang terbaik. Kemudian pasiennya tidak mengganggu hari kerja. Di beberapa negara sudah menerapkan apa yang disebut sebagai PD first. Jadi kita tidak menawarkan hemodialisis, tetapi yang ditawarkan adalah kita harus melakukan peritoneal dialisis. Itu contohnya di Hong Kong dan tetangga kita Thailand. Namun permasalahan untuk CAPD ini sehingga kenapa sampai sulit berkembang, bahwa penerimaan pasien masih relatif rendah. Pasien-pasien kita terbiasa ditolong, jarang yang mau mandiri, kemudian repot karena harus ganti cairan 4 kali sehari, kemudian disadari bahwa sanitasi rumah pasien-pasien kita juga relatif masih rendah, sehingga kemungkinan infeksi juga cukup besar, dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah perlu peningkatan partisipasi dari rumah sakit dan tenaga kesehatan. Ini sudah diterapkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa ada indikator untuk direktur rumah sakit untuk pelayanan CAPD ini. Dan juga tenaga ahli untuk pemasangan alatnya juga masih relatif kurang. Apa yang sudah dilakukan oleh Pernefri dan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan? Yang pertama, kita melakukan stakeholder meeting pada tahun 2012-2018 yang disupport oleh International Society of Nephrology, kemudian juga diadvokasi oleh Kementerian Kesehatan. Hasilnya adalah bahwa pada FGD itu kita harus meningkatkan cakupan CAPD. Kita sudah melakukan pilot project di Jawa Barat selama 1 tahun, dan kemudian ditingkatkan menjadi 7 rumah sakit rujukan di Indonesia, dan harapannya CAPD ini meningkat dari 1% menjadi 10%. Dan kemudian ini tidak akan berhasil kalau sistem rujukan tidak kita tingkatkan, kapasitas building-nya tidak ditingkatkan, kapasitas building-nya, dan juga yang sangat penting adalah masalah insentif untuk tenaga kesehatan. Dan capaian kita sadari harus kita lakukan secara bertahap. Ini adalah pelayanan penyakit ginjal kronik yang terintegrasi, mulai dari penyakit ginjal pada saat faktor risiko kita temukan, kita harus lakukan pencegahan. Untuk yang CKD itu harus memperlambat progresivitas, sedangkan untuk yang tahap lanjut itu kita harus melakukan terapi dialisis. Dan yang terakhir adalah bagaimana upaya kita untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Di samping kegiatan-kegiatan rutin yang kita lakukan, kita tahu bahwa pada tahun ini tema dari Hari Ginjal Sedunia kita adalah bagaimana cara kita menjembatani gap knowledge, jadi hambatan
pengetahuan untuk mencapai pelayanan ginjal yang lebih baik. Dan kita sampai saat ini tidak hanya melakukan Hari Ginjal Sedunia, tetapi merupakan Bulan Ginjal Sedunia. Di masing-masing daerah, teman-teman, para ahli penyakit ginjal itu melakukan penyuluhan dan edukasi terhadap masyarakat, terhadap para tenaga kesehatan selama sebulan penuh bulan Maret ini. Namun, saya sangat mendukung acara ini karena apapun yang kita lakukan tidak akan sukses tanpa didukung oleh media. Terima kasih para awak media, para rekan-rekan media yang sudah mensupport acara kita sampai saat ini. Saya kira itu yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Zulkair yang telah memberikan informasi yang sangat komprehensif tentang apa itu ginjal, kemudian penyakit-penyakit ginjal, juga cara penanganannya. Selanjutnya kami mengharapkan narasumber yang kedua yaitu Dr. Sandra dari Direktorat P2PTM. Waktu kami persilakan. Masih unmute. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bapak Ibu sekalian, terutama Dr. Zulkair dan yang paling kami banggakan teman-teman para media dari media. Senang sekali bertemu pada hari ini. Saya pertama-tama saya sampaikan maaf dari Ibu Direktur yang harusnya hari ini memberikan materi, namun beliau ada acara khusus yang sama sekali tidak bisa diganggu gugat pada hari ini sehingga terpaksa saya menggantikan. Tapi kata pepatah tidak ada rotan akar pun jadi saya menggantikan sebagai akarnya dulu. Saya izin share screen ya Pak Budi. Silakan Ibu. Ya, baik. Pada saat ini kita mungkin melihat bahwa Hari Ginjal yang saat ini kita selalu mengatakan bahwa sayangi ginjal Anda dengan cerdik. Tentu saja dari kami pengendalian penyakit tidak menular selalu memberikan jargon cerdik yang sudah tadi disebutkan oleh narasumber sebelumnya. Jadi memang kondisi penyakit ginjal saat ini itu sangat besar. Kalau dilihat dari penyebab kematian di dunia maupun di Indonesia, ginjal itu nomor 11 dari penyebab yang lainnya. Walaupun memang kardiovaskuler, kanker itu menjadi penyebab utama, tapi ginjal menjadi penyebab yang cukup tinggi juga. Di Indonesia diperkirakan kematian karena ginjal itu sekitar 42.000 per tahunnya. Jadi cukup besar. Kemudian tren penyakit tidak menular kalau kita lihat itu peningkatannya selalu sejalan dengan faktor risiko yang menyebabkan ini, terutama karena aktivitas fisik, kurangnya makan buah dan sayur, tentu saja obesitas karena banyak makan gula dan karbohidrat lain, kemudian ditambah lagi merokok. Semuanya dalam bentuk peningkatan. Sehingga kalau misalnya penyakit jantung, stroke ginjal, diabetes, dan hipertensi meningkat, itu sudah bisa kita perkirakan itu akan terus meningkat apabila faktor risiko ini kita tidak kurangi. Kita lihat perokok remaja juga meningkat, terus meningkat, sehingga kemungkinan untuk menurunkan perokok
pada umumnya akan sangat sulit. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari Riskesdas bahwa prevalensi penyakit ginjal kronis itu meningkat dari tahun 2013 ke 18 secara baik secara masing-masing provinsi, walaupun ada dua provinsi, ada 5 provinsi yang hampir berdekatan, tapi cenderung hampir seluruhnya meningkat. Yang oranye ini adalah yang tahun 2018. Dari secara Indonesia dari 2% naik menjadi 3,8%, atau sekitar 739.000 penduduk Indonesia itu menderita penyakit ginjal kronis. Kalau kita lihat laki-laki dan perempuan itu lebih banyak perempuan, memang seperti kata dokter tadi bahwa jumlah yang tua 45 tahun ke atas itu yang lebih banyak dibandingkan dengan yang anak-anak yang di bawah umur 45 tahun. Perkotaan dan perdesaan hampir sama, jadi tidak ada bedanya. Seperti dikatakan tadi, pembiayaan gagal ginjal menempati urutan keempat dari keseluruhan pembiayaan penyakit katastrofik itu. Jadi cukup besar kebutuhan biaya. Ini masih baru biaya yang dikeluarkan oleh BPJS. Belum kita hitung pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh keluarga karena menderita gagal ginjal ini. Jadi tambahan-tambahan uang yang harus dikeluarkan out of pocket itu harus lebih besar lagi. Ini adalah faktor risiko tadi bisa disebutkan, diabetes, hipertensi, dan konsumsi obat pereda nyeri, radang ginjal, dan juga tentu saja adanya penggunaan narkoba dan psikotropika serta adiktif lainnya. Demikian juga ini faktor yang tidak dapat dirubah, misalnya riwayat keluarga, kelahiran prematur, kemudian trauma di daerah abdomen, dan juga penyakit-penyakit seperti lupus, hepatitis, dan AIDS. Bagaimana strategi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular? Memang Kementerian Kesehatan lebih menitik beratkan pada menjaga agar populasi sehat ini tetap sehat dengan tentu saja kita lakukan dengan promosi, melalui promosi dan juga gerakan masyarakat hidup sehat. Saat ini kami menggerakkan agar kebiasaan aktivitas fisik, olahraga itu mulai kita lifestyle olahraga kita coba upayakan untuk tingkatkan. Saya mohon maaf, saya senang sekali kalau teman-teman dari awak media ini bisa ikut juga olahraga, terutama kalau misalnya bisa sepeda ke kantor misalnya gitu, bisa, tentu saja ini akan menambah kemungkinan untuk yang lain, tren ini akan semakin meningkat. Demikian juga selain itu tentu saja kita juga menjaga populasi yang beresiko ini, kita upayakan agar dapat kita turunkan menjadi tidak menjadi beresiko. Ini adalah upaya prevention tadi yang sudah dikatakan, upaya primary prevention kita lakukan. Dan juga secondary prevention kita lakukan juga tanpa mengurangi tadi yang promosi dan prevention, primary prevention. Jadi pada prinsipnya strateginya kita sudah jalankan bersama-sama secara balance. Untuk faktor risiko ginjal itu adalah faktor risikonya adalah kurang pola makan yang tidak sehat, banyak garam, banyak gula, kemudian juga kurang sayur. Kurangnya aktivitas fisik juga berpengaruh,
merokok, dan tentu saja obesitas. Karena tadi pola makan yang tidak sehat, tentu saja obesitas. Saat ini obesitas anak-anak juga meningkat, obesitas dewasa juga meningkat. Padahal kalau kita bisa mencegah agar obesitas itu tidak meningkat di masyarakat, tentu saja ini adalah salah satu bagian untuk menurunkan gagal ginjal. Kita ketahui bahwa penyakit tidak menular itu baru ditemukan dari sepertiga dari penderita yang tahu bahwa mereka menderita penyakit tidak menular. Termasuk di dalamnya adalah diabetes, hipertensi, dan juga ginjal ini. Dan biasanya pada diabetes dan hipertensi, dari sepertiga yang hanya sepertiga orang yang ditemukan, hanya sepertiganya yang mau berobat teratur. Sehingga ini yang menyebabkan kenapa hampir banyak jatuh ke penyakit-penyakit yang lebih berat seperti jantung, stroke, dan ginjal ini. Oleh karena itu, pemerintah melalui standar pelayanan minimal bidang kesehatan mengejar agar kita bisa menentukan siapa-siapa orang yang sakit atau mempunyai faktor risiko melalui pelayanan kesehatan pada usia produktif dan usia lanjut usia. Jadi 15 tahun ke atas kita sudah melakukan deteksi dini, baik itu deteksi dini faktor risiko yang bisa dirubah, tadi yang bisa dirubah adalah termasuk dalamnya adalah diet dan juga aktivitas fisik dan juga hipertensi dan DM. Nah, kalau kita temukan itu, kita lakukan pelayanan. Kita juga melakukan pelayanan pada penderita hipertensi dan diabetes, seperti dikatakan tadi ditunjukkan bahwa sebagian besar daripada gagal ginjal itu adalah karena hipertensi dan gangguan dan diabetes. Oleh karena itu, melalui standar pelayanan minimal yang ada di kabupaten kota, kita berharap pelayanan untuk kesehatan penderita hipertensi dan diabetes itu bisa dimaksimalkan. Jadi teman-teman di puskesmas sudah berusaha untuk mengejar siapa yang menjadi penderita hipertensi dan diabetesnya melalui deteksi dini, kemudian mengobatinya dengan pelayanan yang komprehensif di puskesmas atau di FKTP lainnya. Ini adalah penguatan implementasi Germas tentu saja bersama-sama masyarakat, bersama-sama dengan organisasi dan institusi. Kemudian juga kita juga menyediakan melalui pendidikan dan fasilitas olahraga yang ditingkatkan, makan sayur dan buah mulai digerakkan, kemudian juga peningkatan fasilitas kesehatan. Ini adalah ruang lingkup pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Puskesmas sebagai pembina wilayah, sebagai pelayanan dan juga pembina wilayah, melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan melalui keluarga, melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti posyandu, baik itu posyandu di tingkat untuk balita maupun posyandu pada remaja dan juga pada usia produktif dan lansia. Jadi ini semua kita harapkan dapat lebih berperan untuk mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Kemudian kami juga berkoordinasi sebagai puskesmas, sebagai pembina wilayah, berkoordinasi dengan FKTP lainnya untuk melakukan lebih baik lagi pelayanan pada penderita-penderita hipertensi dan kemudian juga melakukan rujuk balik pada rumah sakit. Jadi rujukan kepada rumah sakit dan rujuk baliknya. Sebagai itu yang diharapkan bisa berjalan dengan baik sehingga pelayanan ini bisa pelayanan untuk ginjal bisa lebih baik lagi pencegahannya. Ini adalah kegiatan posyandu usia produktif dan lansia. Bapak Ibu, kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi faktor risiko penyakit ginjal kronis, yaitu diabetes, hipertensi, obesitas, dan juga faktor risiko perilaku tadi. Kemudian perlu saya informasikan juga,
Bapak Menteri sudah menunjuk Rumah Sakit RSCM sebagai koordinator untuk pengembangan jejaring rumah sakit untuk pelayanan ginjal. Kita sudah mempunyai, kita mencoba membuat jejaring dan beberapa rumah sakit diharapkan bisa mengampu rumah sakit daerah untuk bisa memampukan dirinya lebih baik. Jadi kita harapkan tadi gap yang dikatakan tadi sebelumnya itu bisa kita kurangi gapnya. Kementerian Kesehatan juga membuka fellowship untuk penyakit-penyakit 9 penyakit yang utama, termasuk di dalamnya adalah ginjal. Oleh karena itu, sebagai penutup, kami katakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit ginjal kronis dengan memprioritaskan kegiatan promosi preventif dan deteksi dini melalui pendekatan keluarga dan siklus kehidupan, dan juga pendekatan institusi, baik di sekolah, fasilitas umum, tempat kerja, atau tempat-tempat lainnya, termasuk juga untuk tempat-tempat yang seperti tempat beribadat dan sebagainya, itu kita harapkan bisa mendorong agar masyarakat bisa lebih baik lagi. Kemudian pendekatan keluarga, SPM dan juga Germas itu juga kita coba kita lebih tingkatkan lagi untuk memperluas cakupan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular ini. Promosi dari preventif sebagai upaya untuk pencegahan pengendalian penyakit ginjal kronis di FKTP melalui layanan terpadu PTM ini. Tentu saja hal ini semua bisa kita jalankan dibutuhkan komitmen dan upaya yang terus-menerus untuk mengedukasi masyarakat dan juga meningkatkan upaya deteksi dini faktor risiko penyakit ginjal kronis. Harapan kami juga dengan adanya rencana selama 3 tahun ini untuk mengembangkan memampukan rumah sakit untuk pelayanan ginjal bisa berjalan dengan baik. Harapan kita hampir di seluruh provinsi dan juga di kabupaten-kabupaten sentinel bisa menjadi rujukan regional untuk menjadi untuk penyakit ginjal kronis ini. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa perilaku cerdik, cek kesehatan, menyalakan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, kemudian istirahat cukup dan kelola stres, serta patuh apabila Anda sudah menderita penyakit diabetes dan penyakit-penyakit hipertensi yang lainnya. Terima kasih, Mas Budi, kami kembalikan. Terima kasih Dr. Sandra yang sudah berikan paparan informasi yang sangat komplit, juga melengkapi ataupun memperkuat informasi yang sudah disampaikan oleh pemapar pertama tadi, yaitu Dr. Zulkair, di mana tadi diperlihatkan bahwa gambaran penyakit ginjal di dunia, di Indonesia maupun per provinsi, dan di situ juga terlihat bahwa kita cukup prihatin, jadi semua kayaknya meningkat. Nah, itu kemudian juga faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan penyakit ginjal juga tadi terlihat bahwa pembiayaan itu ternyata sangat besar, nomor 4 dari biaya BPJS dari penyakit-penyakit katastrofik. Kemudian juga tadi dibuat bahwa sebetulnya bisa dicegah dan pencegahan makin dini itu semakin bagus. Selanjutnya mungkin kami persilakan kepada rekan-rekan media. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand maupun menulis dalam chat. Kami persilakan.
Mungkin teman-teman media mau ada informasi-informasi yang pengen digali lebih lanjut atau silakan. Nah, ini ada kami bacakan dari Fitri Osin, liputan6.com. Ini dia, Mbak Fitri bertanya, tuh, nah, ini bertanya, yang pertama, pasien dengan komorbid gagal ginjal ikut menyumbang kematian akibat COVID-19. Bagaimana perawatan lanjutan bila pasien gagal ginjal survive dari COVID-19? Kemudian yang kedua, terkait layanan transplantasi ginjal, apakah ketersediaan donor ginjal terkendala juga dengan adanya pandemi COVID-19 dikarenakan mungkin ketakutan calon pendonor menjadi rentan terpapar COVID-19. Kami persilakan pada Dr. Sulkair dahulu. Baik, terima kasih Pak Budi. Ini pertanyaannya yang sangat menarik ya. Hubungan dengan kondisi kita sekarang, pandemi COVID. Ya, kita sadari bahwa pasien-pasien kita, terutama pasien-pasien yang mengalami hemodialisis, itu banyak yang terpapar dengan COVID-19. Dan kondisinya memang sangat menurun. Dan ini menjadi problem sendiri bagi kita karena proses hemodialisis pada pasien-pasien yang dengan COVID ini itu memerlukan cara khusus, tempat khusus yang terisolasi dari pasien-pasien yang lainnya. Dan kemudian umumnya pada pasien gagal ginjal yang mengalami COVID, kondisinya sangat menurun. Bahkan tidak jarang ada beberapa pasien kita yang sudah meninggal dengan COVID. Namun untuk pasien-pasien yang alhamdulillah terselamatkan dari COVID dan sekarang masih tetap hemodialisis ataupun CAPD, itu tidak masalah. Jadi tidak ada hambatan khusus. Bahkan menurut pengamatan kami tidak banyak yang mengalami long COVID. Gitu. Jadi yang penyakitnya jadi bertahun-tahun atau berbulan-bulan. Jadi mereka rutin lagi sekarang dengan hemodialisis atau CAPD ataupun bahkan yang transplantasi. Pasien transplantasi juga banyak yang terpapar COVID karena mereka rata-rata mendapat obat-obat penurun imun. Sedangkan pertanyaan yang kedua, tindakan transplantasi ginjal selama 2 tahun terakhir, selama masa COVID ini jauh menurun. Ya, jadi sangat sulit kita dalam masa pandemi ini untuk mendapatkan donor. Bahkan beberapa center transplantasi kita tidak beraktivitas selama pandemi 2 tahun ini. Ya, tapi dari 5 bulan terakhir itu sudah mulai beberapa center transplantasi sudah mulai aktif kembali, terutama di Jakarta, kemudian di Jogja, dan di Semarang. Saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan, Pak Budi. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Sulkair. Kami persilakan kepada Dr. Sandra. Bila ada yang ingin ditambahkan dalam pertanyaan. Mungkin kalau tambahan kami kalau untuk COVID ya tentu saja terutama penderita komorbid hipertensi dan diabetes itu menjadi komorbid utama dalam menyumbangkan kematian pada penderita COVID. Kami berharap bahwa dengan kita menurunkan diabetes dan hipertensi ini, harapan kami tentu saja akan berakibat akan menurunkan juga untuk penderita penyakit ginjal dan penyakit-penyakit yang lainnya. Mungkin itu tambahan dari kami untuk yang COVID ini. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Sandra. Selanjutnya ada lagi pertanyaan teman-teman media yang ingin ditanyakan tentang penyakit ginjal, pencegahannya. Baiklah, mungkin sudah jelas ya bagi teman-teman media. Selanjutnya, kalau itu kami mohon kepada Dr. Sulkair dan juga Dr. Sandra untuk memberikan pesan-pesan singkat kepada teman-teman media yang
ingin disampaikan kepada masyarakat kita supaya masyarakat kita ya terhindar dari penyakit ginjal dan juga sehat. Kami persilakan kepada Dr. Zulkair. Baik, terima kasih. Jadi pesan kami yang mohon disampaikan kepada masyarakat luas untuk teman-teman media adalah tetap saja pencegahan itu jauh lebih baik dan lebih murah, lebih ekonomis, dan lebih sehat daripada pengobatan. Jadi oleh sebab itu mari kita lakukan pencegahan. Kita dari organisasi profesi kemudian mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan berbagai simbol atau berbagai slogan, apakah itu cerdik, ya, karena semuanya itu sangat mendukung bukan hanya untuk penyakit ginjal, tetapi juga untuk penyakit-penyakit katastrofik yang lainnya. Karena semuanya berhubungan, ginjal, jantung, tadi kita sudah lihat bagaimana DM bisa mempengaruhi ginjalnya, bagaimana hipertensi bisa mempengaruhi ginjalnya. Oleh sebab itu cukup tadi cek secara rutin, kemudian jaga kesehatan, diet yang tepat, aktivitas fisik, hindari rokok, kemudian hindari stres. Karena kita tahu bahwa pada masa COVID ini stresnya tinggi sekali, jadi mari kita berangsur, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa hidup seperti semula. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Zulkair. Selanjutnya kepada Dr. Sandra. Ya, terima kasih Pak Budi. Saya juga menekankan kembali, pemerintah sekarang menyediakan layanan untuk deteksi dini bagi masyarakat minimal 1 tahun sekali, baik itu di tingkat di RT RW dalam bentuk posyandu, yang posyandu untuk usia produktif maupun lansia. Deteksi dini paling diharapkan bisa diakses oleh masyarakat semuanya. Dan kita menyediakan layanannya, masyarakat harus datang untuk mau dilakukan deteksi dini. Dan tentu saja apabila ada penyakit yang atau kekurangan dari terputus, Dr. Sandra. Untuk konseling dan juga untuk Mohon maaf terputus. Ya. Oh ya, mohon maaf. Udah bisa? Apakah bisa? Sudah, ya. Sudah. Baik. Jadi deteksi dini paling minimal 1 tahun sekali, seluruh masyarakat diharapkan bisa mengakses itu, termasuk juga pengobatan atau konseling untuk faktor risiko, mengurangi faktor risiko sangat diharapkan, terutama untuk pengobatan hipertensi dan diabetes. Terima kasih Pak Budi atas waktunya. Terima kasih kepada Dr. Sandra. Itu tadi ya, kalau bisa kita bukan simpulkan, kita tarik dari narasumber pertama maupun kedua, bahwa penyakit ginjal ini menjadi perhatian tidak hanya Indonesia, bahkan dunia, sehingga kita memperingati Hari Penyakit Ginjal. Kemudian juga kita tahu tadi bahwa tren itu meningkat, dan itu cukup memprihatinkan, dan juga pembiayaan yang dikeluarkan untuk menangani penyakit ginjal apabila sudah terlambat itu sangat tinggi. Kemudian juga sebetulnya penyakit ini bisa dicegah apabila kita tadi dengan metode cerdik dan sebagainya. Jadi itu sehingga kita pada saat ini kita ingin mengajak masyarakat untuk menjembatani pengetahuan masyarakat sehingga masyarakat juga aware terhadap penyakit ginjal ini untuk lebih mengetahui tentang ginjal maupun penyakit-penyakit yang dapat perilaku hidup yang bisa menyebabkan penyakit ginjal meningkat. Selanjutnya kita sudah sampai pada penghujung acara. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada
Bapak Ibu narasumber, dalam hal ini Dr. Zulkain dan juga Dr. Sandra, dan juga rekan-rekan media yang telah berpartisipasi kurang lebih hampir 1 jam. Kami mohon teman-teman media seperti yang oleh para narasumber tadi untuk menyampaikan pengetahuan ini kepada masyarakat, kepada saudara-saudara kita maupun keluarga kita. Akhir kata kami cukupkan sekian, semoga ini bisa bermanfaat. Selanjutnya pertemuan ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat. Jaga kesehatan teman-teman media ya. Betul, Ya. Terima kasih panitia, terima kasih para rekan-rekan media. Terima kasih. Dr. Sandra, Dokter dari PRI, Terima kasih Dr. Zul, makasih. teman-teman P2PTM. Ya. Kita boleh foto bareng dulu nggak, Bapak Ibu, Ya, untuk boleh, dokumentasi boleh. kami? Ya. Jadi buka kameranya. Mohon izin, Mas Fani. Foto bareng dulu ya. Aku screenshot mana senyum yang paling manis, bebas resiko ginjal pagi ini. Iya. Saya cepat-cepat. Oke, ya. Makasih, aku screenshot ya. Baik, Ya. semuanya. Baik. Sekarang boleh titip jargon kami, Pak. Cegah Oh ya. resiko cerdik. ginjal dengan Ya. cerdik. Ya. Ya. Oke. Siap. Ya. Ya. Oke. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ketemu lagi masih besok Bapak ya, Ibu Pak. dokter dari Depan ya. PRI. Ya, siap. Besok 31 Kasih. pokoknya rame. Terima kasih semua. Ya. Terima kasih Bu Terima Yeni. kasih. Ya. Semoga prevalensi ginjal